Episode 30. Beberapa menit setelah Anissa tiba di supermarket, terlihat mobil Cindy berhenti di depannya. Langsung masuk aja Nis, ucap Cindy dari dalam mobil. Apa kabar Sin? Maaf ya kemarin aku ingkar janji, ucap Anissa. Udah gak apa, kamu kan pergi sama bosmu. Aku maklumi kok, jawabnya. Ini langsung ke bank dulu aja ya, biar cepet, ujar Anissa. Siap, tapi abis itu bisa jalan-jalan. Dulu gak sama aku, kangen nih pengen jalan-jalan. Waktu itu kan acara makan kita gagal gara-gara si Cunguk and the Gang itu, ujar Cindy. Boleh, hari ini aku free, jawab Anissa. Seriusan? Yeay, kita bisa jalan-jalan sampai sore kalau gitu, ujar Cindy dengan semangat. Siap deh, tapi jangan ke tempat yang mahal dulu ya. Gajianku belum cair, minta Anissa sembari meringis. Tenang aja, hari ini aku traktir kamu. Mau apapun aku bayarin, yang penting kita jalan bareng sampai sore, ujar Cindy. Kamu gak pernah berubah baiknya sama aku, dari zaman sekolah sampai sekarang masih aja suka traktir aku. Udah berapa banyak aku makan dari uangmu coba, ucap Anis tak enak hati. Lebih dari 1 juta pokoknya. Nanti kalau kamu udah kaya, gantian aku yang minta traktiranmu, canda Cindy sembari tertawa. Siap deh, doain aja aku cepet kaya biar bisa jalan-jalan keliling dunia ngajakin kamu, ucap Anissa disambut tawa keduanya. Ya, ngomong-ngomong kamu betah kerja sama Pak Raihan. Dengar-dengar dia orangnya kejam, terus sikapnya juga dingin banget, ucap Cindy. Gak sekejam itu kok, dia juga ada sisi baiknya walaupun emang sering bikin kesal sih, jawab Anissa melengkungkan bibirnya ke atas. Kayaknya ada yang lagi naksir bosnya sendiri nih, goda Cindy pada sahabatnya. Ish, enggak lah, mana mungkin aku suka sama dia, sangkal Anissa. Elah, jangan mengelak, ekspresimu waktu cerita tentang dia itu udah kelihatan kalau kamu ada rasa. Hayo ngaku, goda Cindy lagi. Serius enggak Cindy? Aku sadar diri. Lah, aku sama dia bagaikan pungguk merindukan bulan tahu. Lagian dia gak mungkin suka sama cewek kayak aku, cetus Anissa. Ya siapa tahu dia naksir sama kamu. Secara kamu cantiknya alami, terus penyabar sama lemah lembut lagi. Cocok deh sama dia, ujar Cindy. Enggak, gak ada kecocokan sama sekali. Aku juga masih terlalu muda buat mikirin pasangan. Aku pengen kuliah kalau uangku udah cukup, jelas Anissa. Iya deh iya, yang gak ngaku. Semoga kamu bisa mencapai cita-citamu terus abis itu nikah deh. Sama Tuan Bos Raihan, kelakar Cindy diiringi tawa untuk menggoda Anissa. Doa pertama aku aminin tapi enggak dengan doa kedua. Gak mau nikah muda aku, ucap Anissa. Terserah kamu aja deh, ucap Cindy pasrah. Cindy memutar sebuah lagu yang mana lagu itu adalah lagu kesukaan mereka berdua saat masih sekolah. Sepanjang jalan mereka bernyanyi dan bercanda ria di dalam mobil. Sampai tak terasa mereka sudah sampai di salah satu kantor Bank Indonesia. Mereka berdua turun dan berjalan menuju kantor tersebut. Selamat siang Mbak, ada yang bisa saya bantu? Sapa satpam yang ada di depan pintu. Saya mau membuat ATM Pak, jawab Anissa. Kalau begitu, silahkan ambil nomor antriannya terlebih dahulu Mbak, ucap sang satpam. Baik Pak, jawab Anissa. Anissa pun mengambil satu kertas yang tertera nomor antrian. Nis, antriannya banyak banget, ini mah bisa sampai sore, ujar Cindy. Terus gimana dong, apa batalin aja ya? Tapi nanti Tuan Raihan pasti marah. Gimana ya, ucap Anissa sembari berpikir. Coba kita minta diduluin aja, siapa tahu bisa duluan, ucap Cindy. Jangan, kasihan yang udah antri dari tadi, ujar Anissa. Namun Cindy tidak menghiraukan ucapan Anissa. Dia menemui pelayan bank tersebut dan mengutarakan niatnya. Permisi Mbak, maaf sebelumnya. Teman saya mau membuat tabungan di bank ini, tapi teman saya sedang buru-buru. Bisa tidak kalau dilayani terlebih dahulu, ujar Cindy. Maaf Mbak, tidak bisa. Harus sesuai nomor antrian. Mohon ditunggu ya.
Nanti saya panggil sesuai nomor antrian yang tertera. Ujar pelayan itu ramah. Please mbak, bisa ya? Sekali ini saja. Saya mohon. Cindy terus memohon. Maaf mbak, tetap tidak bisa. Ujar pelayan tersebut. Cindy akhirnya menyerah dan kembali ke tempat Anissa berada. Gak bisa kan? Ujar Anissa. Cindy hanya menggelengkan kepalanya dengan cemberut. 1 jam sudah Anissa mengantri tapi masih banyak orang yang belum terpanggil. Anissa teringat dengan kartu yang diberikan oleh Reyhan kepadanya. Sin, aku coba pakai kartu ini aja kali ya. Ucap Anissa sembari memperlihatkan sebuah kartu kepada Cindy. Kenapa kamu gak bilang dari tadi kalau punya kartu kayak gini sih? Kalau gitu kan gak harus nunggu lama kayak gini. Ucap Cindy kesal. Baru ingat, Anissa menyengir. Ya udah ayo ke depan. Cindy dan Anissa berjalan menuju meja pelayanan. Maaf mbak, saya minta diduluin ya soalnya ini urgent. Ujar Cindy. Maaf mbak, tidak bisa. Harus sesuai antrian. Ujar pelayan tersebut. Cindy mengambil kartu yang ada di tangan Anissa dan menyerahkannya pada pelayan tersebut. Saat melihat kartu tersebut, pelayan sontak kaget karena yang mempunyai kartu VVIP tersebut hanya orang-orang tertentu. Bagaimana mbak? Apa masih tidak bisa? Tanya Cindy. Bisa mbak, bisa. Maafkan perlakuan saya yang lancang mbak. Ucap pelayan tersebut. Anissa dan Cindy bernafas lega karena pelayan langsung mengurus pembuatan tabungan untuk Anissa. Maaf mbak, apa ada kartu identitasnya? Tanya pelayan. Aku lupa, aku kan belum punya KTP SIM. Gimana ini? Tanya Anissa pada Cindy. Kamu gimana sih? Kirain udah bawa persyaratannya. Ujar Cindy kesal. Aku lupa. Abisnya terlalu seneng sih. Ini gajian pertamaku. Ucap Anissa lirih. Bagaimana mbak? Apa anda membawa kartu identitasnya? Tanya pelayan lagi. Bentar ya mbak. Ucap Anissa. Gini aja deh. Aku masih simpan nomor bosmu. Aku telepon aja. Minta bantuan sama dia. Ujar Cindy. Kalau dia gak mau bantu gimana? Tanya Nisa panik. Tenang. Aku yakin dia mau bantuin kamu. Kita coba dulu ya, ujar Cindy. Cindy pun menelpon Reyhan. Siapa? Tanya Reyhan di seberang telepon. Halo tuan, ini saya Anissa. Begini, saya kan belum punya KTP jadi gak bisa bikin tabungannya tuan. Ujar Anissa. Di mana sekarang? Dan ini kamu nelpon saya pakai nomor siapa? Tanya Reyhan. Saya masih di dalam bank tuan. Ini saya pinjem ponselnya Cindy teman saya. Jawab Anissa. Tunggu di sana. Randy yang akan ke sana, ujar Reyhan. Tuan serius? Terima kasih tuan, ucap Anissa. Reyhan langsung mematikan sambungan teleponnya. Gimana? Tanya Cindy. Pak Randy yang mau ke sini, jawab Anissa. Bagaimana mbak? Tanya sangat pelayan. Tunggu sebentar ya mbak, atasan saya yang akan mengurusnya, jawab Anissa. Beberapa saat menunggu, akhirnya Randy datang menemui Anissa. Itu yang namanya Pak Randy bukan? Tanya Cindy saat melihat pria tampan berpakaian rapih berjalan mendekati mereka. Akhirnya Pak Randy datang juga. Terima kasih ya Pak, ujar Anissa. Selamat siang Pak Randy, sapa pelayan. Siang, saya ingin mengurus pembuatan buku tabungan untuk Nona Anissa, ucap Randy. Maaf Pak Randy, tapi mbak ini tidak membawa kartu identitasnya, jawab pelayan. Pakai identitas Tuan Reyhan, ujar Randy sembari menyerahkan kartu identitas bosnya. Baik tuan, jawab pelayan tersebut. Pelayan pun memproses buku tabungan Anissa dengan cepat. Mereka tahu Randy adalah asisten pribadi sekaligus tangan kanan dari Reyhan Ardian Pranata yang menjadi pelanggan prioritas di kantor bank tersebut. Setelah selesai membuat buku tabungan, mereka bertiga keluar dari kantor tersebut. Terima kasih banyak Pak Randy, sudah membantu saya, ujar Anissa. Sama-sama, kalau begitu saya permisi dulu Nona. Gaji bulan ini akan segera masuk ke rekening Nona Anissa, kata Randy. Terima kasih banyak Pak, ucap Anissa. Sepeninggalan Randy, Anissa dan Cindy masuk ke dalam mobil. Sesuai rencana, mereka akan pergi jalan-jalan sampai sore. Sebelum sampai di tempat tujuan, Anissa mengecek kartu ATM-nya terlebih dahulu dibantu oleh Cindy. Dengan sabar, Cindy mengajari Anissa cara memakai ATM tersebut. Mereka berdua terkejut saat melihat nominal saldo yang ada di rekening Anissa. 15 juta, ini gak salah lihat kan?
Aku gak salah bacakan Sin? Tanya Anissa. Ini bener 15 juta Nis, kamu kaya mendadak kalau begini, ucap Cindy kegirangan. Ini pasti salah kirim, gak mungkin gaji sebulan segini gedenya, ucap Anissa tak percaya. Tapi ini benar Nis, atau mau telepon bosmu buat memastikan? Tanya Cindy. Coba telepon Sin, siapa tahu ini salah kirim, ucap Anissa. Cindy akhirnya menghubungi Raihan. Halo Tuan, sapa Nisa, ada apa? Bukannya gaji udah masuk? Tanya Raihan. Sudah Tuan, tapi apa ini gak salah? Tanya Anissa. Apanya? Tanya Raihan balik. Nominalnya apa gak salah? Kenapa banyak banget Tuan? Tanya Anissa. Apa masih kurang? Bukannya menjawab. Raihan balik, melayangkan pertanyaan pada Nisa. Bu, bukan begitu. Ini malah terlalu banyak Tuan. Saya pikir Tuan salah kirim. Jawab Anissa terbata. Itu gajimu selama sebulan ini. Terserah kamu mau pakai buat apa. Jawab Raihan. Terima kasih banyak Tuan, ucap Anissa. Raihan memutuskan sambungan teleponnya tanpa menjawab. Ini beneran gajiku, ucap Nisa kegirangan. Ya sudah kalau begitu kita shopping, ucap Cindy. Oke, nanti aku yang traktir kamu makan sepuasnya, ujar Anissa. Jadi, aku boleh pesen makanan banyak dong? Goda Cindy. Boleh dong, apapun yang kamu mau pokoknya. Tapi kalau belanja, bayar sendiri-sendiri ya, ucap Anissa. Ya elah, kirain sekalian sama belanjanya, kata Cindy. Nanti uangku langsung habis semua dong, ucap Anissa. Lihat deh, aku ikut kamu aja, jawab Cindy. Mereka masuk ke mobil dan bergegas menuju salah satu mall terbesar di kota itu. Sesampainya di mall, mereka berjalan berdampingan. Mau makan dulu atau mau belanja? Tanya Cindy. Makan dulu deh, aku lapar ini, ucap Nisa. Ciyi yang mau traktir semangat banget, kata Cindy. Kan ini pertama kalinya aku makan makanan mahal dengan uang hasil keringatku sendiri, cetus Anissa. Ya udah, yuk masuk, ajak Cindy. Sesampainya di restoran yang dituju, mereka duduk di sebuah kursi dekat dengan jendela. Mereka pun memesan makanan. Mau pesan apa Nis? Tanya Cindy. Aku mau coba ini aja deh. Anissa menunjuk salah satu menu makanan tradisional. Kenapa gak coba makanan Jepang atau Itali? Enak tahu, ujar Cindy. Enggak ah, takut lidahku gak bisa makan. Kan tahu sendiri aku gak pernah makan kayak gitu, jawab Anissa. Ya udah aku samain aja semuanya sama kamu Nis. Kalau minumnya aku cappuccino latte aja deh, ujar Cindy. Oke, kalau aku minumnya strawberry smoothie, sama air putih biasa ya mbak, ujar Anissa pada pelayan. Baik mbak, ditunggu sebentar ya, jawab pelayan. Sembari menunggu makanan datang, Anissa dan Cindy pun berbincang. Mereka berdua saling bercerita banyak hal tentang kehidupan mereka setelah lulus sampai akhirnya mereka bertemu lagi di dekat kantor tempat Anissa bekerja. Mereka tidak sadar bahwa sejak mereka masuk ke restoran tersebut, ada dua pasang mata yang terus memperhatikan mereka, terutama Anissa. Pria itu adalah Sandy dan Leo. Mereka berdua terus menatap Anissa tanpa henti. Sampai Sandy memberanikan diri untuk menghampiri Anissa. Hai manis, gak ngangka kita ketemu lagi ya. Makin cantik aja kamu, goda Sandy. Mau apa kamu? Tanya Anissa ketakutan. Slow, aku cuma mau ngobrol sama kamu kok, ujar Sandy yang langsung duduk di samping Anissa tanpa permisi. Anissa celingukan mencari keberadaan Sinta yang mungkin saja ada di tempat yang sama. Kamu cari siapa? Sinta, dia gak akan datang ke sini. Jadi kita bebas mau ngapain aja, ujar Sandy. Tolong jangan ganggu kami, ucap Cindy. Wow, ada orang lain rupanya. Kenapa gak dikenalin ke aku Nisa? Tanya Sandy. Tolong jangan ganggu saya gak mau ada kesalahpahaman jika Sinta tahu kamu menghampiriku, ucap Anissa. Tenang aja, dia gak akan tahu kok, ucap Sandy seraya mencoba menggenggam tangan Anissa. Namun Anissa segera menepisnya. Jaga sikap Anda. Teman saya tidak mau diganggu oleh Anda. Jadi jangan ganggu dia apalagi sampai menyentuhnya. Cindy yang emosi karena sahabatnya diganggu, menggebrak meja dengan keras. Sampai semua pengunjung di restoran tersebut menoleh ke arah mereka. Wow, santai mbak,
Aku hanya ingin mengajak temanmu ini bersenang-senang. Kamu tidak usah khawatir, aku tidak akan menyakitinya, ujar Sandi santai. Pergi atau saya panggil satpam, ucap Anissa tegas. Leo yang melihat pria itu terus memaksa Anissa, langsung datang menghampirinya. Leo menarik bahu Sandi ke belakang agar menjauh dari Anissa. Lo gak ngerti bahasa manusia hah? Dia gak mau diganggu, jadi jangan memaksa, ujar Leo tegas. Lo siapa? Berani-beraninya halangin gue, tanya Sandi. Lo gak perlu tahu siapa gue, yang jelas lo harus pergi dari sini atau gue panggilkan satpam untuk mengusir lo, ucap Leo. Sandi yang tidak terima dengan perlakuan Leo, langsung menonjok muka Leo dengan keras. Dan terjadilah perkelahian antara Sandi dan Leo. Anissa yang melihat mereka berkelahi, melerai dibantu oleh Cindy namun tidak berhasil. Stop, aku bilang stop, teriak Anissa. Apa-apaan kalian ini, ucap Anissa Gi, tapi ucapan Anissa tidak dihiraukan oleh keduanya. Sampai akhirnya Cindy memanggil satpam untuk melerai mereka. Ada apa ini? Kenapa kalian berkelahi di sini? Tanya salah satu satpam. Dia yang mengganggu saya, Pak, ucap Anis menunjuk ke arah Sandi. Benar, Pak. Saya hanya ingin membantu teman saya ini agar tidak diganggu tapi dia malah pukul saya, ujar Leo. Enak aja, lo yang ganggu gue sama Anissa, bukan gue yang mengganggu, elak Sandi. Pak, tolong bawa dia menjauh, ucap Cindy. Sandi pun keluar dari restoran tersebut dengan perasaan kesal. Akhirnya pergi juga itu orang, ucap Cindy. Mas Leo gak apa kan? Terima kasih sudah membantu saya, kata Anissa. Sama-sama, aku gak apa kok, jawab Leo tersenyum. Pria tadi siapamu? Kok kayak udah kenal sama kamu? Tanya Leo. Dia pacarnya sepupuku, jawab Anissa. Tapi kelihatannya dia suka sama kamu, ucap Leo. Aku gak tahu, jawab Nisa. Oh ya, boleh gak aku gabung sama kalian? Tanya Leo. Boleh-boleh, kenalin aku Cindy sahabatnya Anissa, ucap Cindy memperkenalkan diri. Aku Leo, temannya Anissa, jawab Leo. Kalian udah lama berteman? Tanya Cindy penasaran. Belum lama, kenal waktu sama-sama belanja di supermarket. Iya kan Nis, jawab Leo. Lia, ucapnya singkat. Beberapa menit kemudian pesanan datang, begitupun pesanan Leo yang dia bawa ke meja tempat Anissa berada. Anissa ingin menolak, namun tidak enak hati karena Leo sudah membantunya mengusir Sandi. Akhirnya mereka bertiga makan bersama di restoran tersebut. Episode 31, mereka bertiga makan siang dengan tenang tanpa ada percakapan apapun sampai selesai. Saat Anissa ingin membayar, Leo mencegahnya. Biar aku saja yang bayar, ucap Leo. Gak usah mas, biar saya saja, tolak Anissa. Please, anggap saja ini sebagai tanda pertemanan kita. Waktu itu kan kamu gak mau aku bayarin belanjaannya, ucap Leo. Tidak usah, terima kasih. Anissa tetap menyodorkan uang pada pelayan. Pakai kartuku aja mbak, Leo pun menyodorkan kartu kreditnya. Tidak usah mas, biar pakai punya saya aja, tolak Anissa. Udah Nis biarin, sekali-kali ditraktir cowok ganteng kan, bisik Cindy. Teman kamu aja gak keberatan. Udah biar aku aja yang bayar, ucap Leo. Ya sudah, terima kasih Mas Leo, ucap Anissa. Sama-sama, ucap Leo sembari tersenyum. Anissa menyimpan kembali uangnya ke dalam tas. Abis ini kalian mau kemana? Tanya Leo. Kita mau jalan-jalan di mall ini, bukan Anissa yang jawab tapi Cindy. Kalau begitu, aku ikut ya. Siapa tahu kalian butuh bantuan buat bawain barang belanjaannya, ujar Leo. Boleh kok, ya kan Nis? Jawab Cindy. Maaf, tapi saya pengen berdua aja sama Cindy. Kalau mau ikut, lain kali saja ya, ucap Anissa membuat Cindy sedikit kesal. Ya udah kalau begitu aku permisi dulu ya. Hati-hati di jalan, ucap Leo. Sekali lagi terima kasih sudah membantu saya, ucap Anissa. Anissa dan Cindy berjalan meninggalkan Leo. Namun, baru beberapa langkah, Leo memanggilnya lagi. Nis, boleh minta nomor kamu? Siapa tahu kita bisa berteman dekat, ucap Leo. Maaf, saya belum punya ponsel, jawab Anissa. Ya sudah,
ucap Leo pasrah. Anissa dan Cindy melanjutkan perjalanannya untuk belanja kebutuhan mereka. Kenapa gak diajak aja si cowok? Tadi kan lumayan bisa bantuin bawa barang-barang kita nanti. Lagian cakep juga dia walaupun lebih cakep Pak Raihan sih. Cetus Cindy, kamu kan tahu aku gak bakal nyaman kalau jalan sama cowok. Apalagi baru kenal, lagian kita kesini kan mau jalan-jalan berdua doang. Ucap Anissa, kamu memang calon mantu idaman. Udah susah didapetin tapi yang bisa dapetin kamu bakal beruntung karena kamu serba bisa apalagi kamu cantiknya alami. Puji Cindy, mana ada yang mau punya mantu orang miskin kayak aku Sin. Apalagi pendidikan terakhir cuma SMA. Orang tua zaman sekarang kan maunya punya mantu yang berpendidikan tinggi, cetus Anissa. Kalau aku sih, yang penting mah pinter masak deh kayak kamu. Andai aku udah jadi orang tua terus punya anak cowok, aku mau kok jadi mertua kamu, goda Cindy. Kamu mau punya mantu nenek-nenek, canda Anissa. Aku sih mau-mau aja kalau nenek-neneknya itu kamu, tapi anak aku yang gak akan mau, balas Nisa diiringi tawa keduanya. Mau beli apa nih kita? Baju dulu kali ya, tanya Cindy. Bajuku masih banyak yang belum dipakai, ujar Anissa. Emang kapan kamu belanja baju? Perasaan dari dulu pakaian kamu cuma dari bekasnya si Sinta itu, White. Aku baru nyadar, baju yang kamu pakai baju mahal loh. Jangan bilang bosmu yang beliin. Ucap Cindy sedikit menggoda. Iya, waktu aku lupa punya janji sama kamu itu, aku diajak keluar sama bosku. Nah ternyata dia belanjain aku baju sama beberapa tas dan sepatu. Anissa meringis sembari menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Kan sudah aku tebak, mungkin bosmu suka sama kamu jadi mau beliin kamu pakaian, ujar Cindy. Mana mungkin, dia pasti cuma kasihan sama aku karena aku miskin, Anissa menyangkal. Ya elah, kamu gak peka banget jadi orang. Mana mungkin seorang Raihan yang notabene kejam dan dingin mau membelikan barang-barang pribadi pada karyawannya apalagi dia sampai turun tangan buat beli semua itu. Cindy terus saja menjelaskan apa yang dia simpulkan dari semua yang sahabatnya ceritakan. Gak mungkin lah, jangan bikin aku berharap yang gak pasti deh, ujar Anissa. Ini udah pasti menurutku. Iya. Aku belum tahu tempat tinggalmu yang sekarang. Kamu tinggal di mana? Semalam bilang gak bisa bawa orang ke sana. Tanya Cindy. Aku, kata Anissa terbata. Aku apa? Jawab yang jelas dong. Bikin penasaran aja. Ucap Cindy. Aku tinggal di rumah pribadinya Tuan Raihan. Jawab Anissa lirih. What, kamu? Anissa langsung membekap mulut Cindy karena suaranya yang keras mengalihkan perhatian beberapa pengunjung mal ke arah mereka. Jangan keras-keras nanti ada yang dengar. Kalau ada yang tahu nanti Tuan Raihan marah sama aku, ujar Anissa. Maaf, keceplosan. Serius kamu tinggal sama bosmu? Tanya Cindy. 2 hari ini iya, tapi kita gak ngelakuin apa-apa kok. Kamar juga terpisah, ucap Anissa. Yakin gak ngelakuin apapun? Kurang percaya ya aku, goda Cindy. Serius Cindy, kami gak ngelakuin apapun, ucap Anissa meyakinkan. Kalau gak ngelakuin apapun berarti gak mandi, gak makan, gak ganti baju, gak minum, canda Cindy. Ish kamu ini, ya kali aku gak makan, gak mandi, gak minum, mati dong aku, cetus Anissa yang jalan lebih cepat meninggalkan Cindy karena kesal. Tunggu dong, gitu aja ngambek. Cantiknya ilang iho kalau ngambek, goda Cindy. Tahu kamu bikin kesel, ucap Nisa. Lia maaf deh maaf, yuk temenin aku beli baju, ujar Cindy sembari merangkul pundak Anissa. Mereka berdua masuk ke dalam sebuah toko baju. Hampir 1 jam mereka berkutat di dalam toko itu hanya untuk membeli 1 buah baju Cindy. Sedangkan Anissa hanya menemaninya saja. Setelah selesai, mereka menuju sebuah toko tas dan sepatu. Anissa dan Cindy memilih beberapa tas dan sepatu yang menurut mereka cocok untuk dipakai. Saat Cindy ingin mengambil 1 tas,
ada orang lain yang ikut mengambil tas tersebut. Cindy menoleh dan terkejut saat tahu bahwa wanita itu Sinta. "Loh Sinta," ucap Cindy terkejut. "Ini tas gue duluan yang pegang," ujar Sinta. "Tapi aku duluan yang pegang," ujar Cindy. "Gue duluan. Lagian ngapain si orang kaya lo ada di sini?" ucap Sinta. "Aku mau beli tas ini," ucap Cindy. "Enak aja ini punya gue ya," ucap Sinta. Terjadilah tarik-menarik antara Cindy dan Sinta, membuat seluruh pelanggan di toko tersebut memperhatikan mereka tanpa melerai. Anissa yang sedang asik memilih tas di ujung toko langsung menghampiri ketika mendengar keributan yang terjadi. "Loh Cindy, stop, teriak Anissa saat melihat Cindy dan Sinta yang sedang bertengkar, tapi mereka berdua tidak mendengarnya. Anissa yang bingung meminta pengunjung lain untuk membantunya, namun tidak ada yang mau membantu. "Udah Cindy, Sinta jangan bertengkar," ucap Anissa keras, namun tetap tidak membuat mereka berhenti. "Ini tas gue," ucap Sinta. "Gue duluan," ucap Cindy. Gue. Mereka terus berebut tas sampai akhirnya ada satpam yang datang melerai. Baru keduanya berhenti bertengkar. "Apa-apaan ini? Kalau mau berantem jangan di sini, mengganggu pengunjung lain," bentak satpam. "Dia duluan yang mulai Pak," ujar Cindy. "Dia duluan Pak, enak aja," ujar Sinta. "Udah, kalian mau pergi atau saya bawa ke pos?" ucap satpam. "Udah, kita cari di toko lain aja ya, daripada masalah makin panjang," kata Anissa. Dasar cewek gila," ucap Sinta, yang kemudian keluar dari toko tersebut. "Lo yang gila," teriak Cindy. Udah, ayo keluar," ajak Anissa. Cindy yang sudah bad mood keluar dari toko dengan kesal. "Maaf ya Pak, Mbak, sudah bikin keributan di sini. Saya permisi," ucap Anissa pada orang-orang yang ada di sana. Anissa keluar mengejar Cindy yang sudah berjalan lebih dulu. "Sumpah ngeselin banget sepupu kamu itu," ucap Cindy kesal. "Maafin dia ya, tapi kamu gak apa-apa kan?" ucap Anissa. "Kenapa kamu yang minta maaf? Dia yang salah kok. Lagian buat apa kamu minta maaf atas nama dia sih?" ucap Cindy. "Walau bagaimanapun dia masih saudaraku Sin. Aku gak enak sama kamu," ucap Anissa. "Udahlah, yang salah dia. Harusnya tadi aku cakar aja wajahnya yang sok kecantikan itu. Udah dandanannya kayak tante-tante, sok cantik lagi. Cantikan juga aku," cerocos Cindy. "Udah, kita belanja di tempat lain aja yuk," ucap Anissa berusaha menenangkan. "Udah gak mood aku, kita nonton aja deh. Cari film yang lucu biar mood aku balik," ajak Cindy. "Boleh, mau nonton apa kira-kira ya?" tanya Anissa. Nanti deh lihat di sana ada apa aja," ucap Cindy. Cindy dan Anissa naik ke lantai atas menuju bioskop. "Aku beli karcisnya dulu ya," ucap Cindy. "Oke. Aku beli cemilan sama minumannya ya. Nanti ketemu di sini," ujar Anissa. Setelah membeli cemilan, Anissa balik lagi ke tempat semula dan menunggu Cindy. "Lah tadi bilangnya pengen nonton yang lucu-lucu, kok malah milih yang horor sih?" ujar Anissa yang melihat Cindy datang membawa karcis film horor. Berubah pikiran, jadi penasaran sama film ini, ucap Cindy menyengir. "Ya sudah deh terserah kamu aja," ujar Anissa. "Gak apa-apa kan?" tanya Cindy. "Ya gak apa-apa sih, cuma nanti malam kalau gak berani tidur jangan salahin aku ya," ujar Anissa. "Enggak lah, aku gak akan takut. Lagian ini cuma film kok," sangkal Cindy. Mereka berdua masuk ke dalam bioskop dan duduk di kursi. 2 jam berlalu, film pun habis dan mereka keluar dari bioskop tersebut. "Seru ya filmnya," ucap Anissa. "Lia seru," ucap Cindy singkat. "Kamu kenapa? Kok muka kamu pucat gitu? Ketakutan?" tanya Anissa sembari menahan tawa melihat wajah Cindy yang pucat karena takut. Enggak kok, mana ada aku takut sama begituan," sangkal Cindy. "Beneran gak takut? Hayo, goda Anissa." "Anissa udah deh jangan meledek gitu, mentang-mentang pawang hantu kamu," ujar Cindy kesal. "Gaya-gayaan nonton film horor sih," ucap Anissa sembari tertawa. "Udah deh, pulang yuk ah. Keburu malam," ajak Cindy.
Emang kenapa kalau udah malam? Goda Anissa. Tahu ah, Cindy keluar dari mal meninggalkan Anissa yang berjalan dengan pelan. Cindy, tungguin, teriak Anissa. Kok malah aku ditinggal sih? Gerutu Anissa lagi. Akhirnya mereka berdua pulang dengan Cindy yang mengantar Anissa. Aku boleh antar kamu sampai rumah kan? Penasaran juga sama rumah pribadinya CEO muda itu, ujar Cindy. Untuk sekarang sampai supermarket dulu aja ya. Lain kali kalau udah izin dan diizinin, aku bakal bawa kamu ke rumah itu, jawab Anissa. Kenapa gak sekarang aja sih? Kan cuma di depan rumahnya doang, ucap Cindy kesal. Maaf ya, lain kali kalau udah ada izin pasti aku ajak kamu main ke rumah, jawab Anissa yang tak enak hati pada sahabatnya. Ya udahlah, hati-hati di jalan ya, ucap Cindy. Oke, kamu juga hati-hati, ujar Anissa. Sesampainya di rumah, Biruni sedang duduk di teras menunggu kepulangan Anissa. Loh kok Bibi belum pulang? Ini udah mau malam loh Bi, ujar Anissa. Bibi nunggu Non Anissa pulang Non, Mang Yono Mang udah pulang dari tadi jam 4, jawab Anissa. Ya udah, Bibi mau masuk dulu atau mau pulang? Udah makan belum Bi? Tanya Anissa. Bibi mau pulang aja Non, tadi udah makan masakan Non Anissa. Masakannya enak Non, jadi tadi dihabisin sama Bibi dan Mang Yono. Tapi Non tenang aja, udah Bibi masakin lagi kok buat Non Anissa, jelas Biruni. Syukurlah kalau Bibi sama Mang Yono suka, lagian kenapa repot-repot masakin lagi Bi, kan Bibi jadi tambah capek. Tugas Bibi kan cuma bersihin rumah doang, ucap Anissa. Gak apa-apa Non, ya udah Bibi pamit pulang dulu ya Non. Permisi, ujar Biruni. Hati-hati di jalan Bi, ucap Anissa dijawab anggukan oleh Biruni. Anissa kemudian masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu. Dia melempar tasnya dan duduk di sofa ruang tamu. Astaga, aku lupa gak beli ponsel, gumam Anissa. Kan susah lagi kalau mau hubungi Cindy, kenapa jadi pelupa gini sih Miss, kan gajian udah cair, bisa buat beli ponsel dulu. Ini gara-gara Cindy berantem sama Sinta nih jadi lupa deh, gerutu Anissa yang kesal sendiri. Udahlah besok-besok lagi aja Belinya, mending mandi terus tidur. Jalan-jalan ternyata bikin capek badan juga ya, gumam Anissa. Dia pun naik ke atas dan masuk ke dalam kamarnya.